Kami bawa pujian di hadapan tahtamu ya Tuhan. Sungguh kami nyatakan kiranya Kamu-Nya Tuhan. Sekarang yang bernafas memuji kebesaran-Mu, mengakui kuasa-Mu atas segala yang pernah bersama-Nya kami sudah kami serukan Yesus Raja. Selamat malam, Shalom, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan. Kita akan mulai ibadah cabang Immanuel OSN di malam ini, Kamis 16 April 2020. Saya mempersilahkan kita semua berdiri dengan sikap siap kita menyanyikan lagu wajib AMGPN. Sebagai
Kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu kepada pemimpin ibadah Bu Jerry Alphonse, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Shalom, saudara. Shalom. Selamat malam. Berharap kita semua ada dalam kondisi yang sehat. Mari kita akan mulai ibadah kita. Sama-sama kita mengajak kita semua untuk menyanyikan nyanyian PKJ nomor 19, bait pertama. Mari sembah. Saudara-saudari, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Hal ini telah disaksikan oleh para murid yang adalah pengikutnya. Kita pun sebagai sebagian pengikut Kristus patut bersyukur atas karyanya yang agung untuk menyelamatkan seisi dunia. Walaupun perayaan kebangkitan Yesus Kristus terjadi dalam kondisi pandemi virus corona yang penyebarannya terjadi secara masif dan cepat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, bahkan di Maluku, dan termasuk khususnya wilayah di mana kita berdiam, yaitu Kota Ambon. Namun, hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk membangun relasi yang intim dengan Engkau, Tuhan. Oleh karena itu, sebagai respon atas karyamu yang besar itulah, kami AMGPM Cabang Immanuel OSM akan beribadah. Jadilah ibadah AMGPM Cabang Immanuel OSM yang berlangsung di saat ini dalam tuntunan Allah Bapa Sang Pemberi hidup, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penuntun dan Pembaharu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Sama-sama kita akan menyanyikan nyanyian GPM nomor 40. Bait yang pertama, Tiup Tahuri Pukul Tifa. Dia
saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Doa ini akan kita bawakan dalam bentuk nyanyian dengan menyanyikan nyanyian GPM nomor 65, Bapa Siapkanlah. Pembacaan Alkitab kita terambil dari pertama Korintus 15 ayat yang ke-20 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-34 di bawah judul Kebangkitan Kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut.
sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Karena kalau mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal ini bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan AMGPM Cabang Immanuel OSM yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita masih ada dalam suasana Paskah. Paskah adalah salah satu momen yang terpenting dalam tahun liturgi gereja, di mana Paskah itu identik dengan kebangkitan Kristus, suatu peristiwa yang sangat sakral dalam hidup Yesus. Karena itu perlu dirayakan dengan sukacita. Sebelum kita merayakan Paskah dengan penuh sukacita itu, kita ada dalam proses atau masa prapaskah atau minggu-minggu sengsara, di mana ini bertujuan untuk kita memaknai penderitaan dari Yesus Kristus yang memiliki misi untuk kehidupan itu sendiri. Namun di tahun ini kita merayakan Paskah dalam kondisi yang berbeda. Kita harus merayakan ibadah Paskah di dalam rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita. Bahkan kita di tahun ini tidak ada melakukan perayaan malam sabda pujian bersama umat. Kita tidak ada melaksanakan kegiatan jalan obor sebagai bentuk untuk menyongsong kubur yang terbuka, tanda bahwa Kristus telah bangkit. Kita tidak melakukan hal-hal demikian. Karena memang saat ini dunia ada dalam proses perkabungan yang cukup hebat, karena bencana non-alam yang sudah menjadi pandemi global, yakni COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Tapi bukan berarti proses perayaan Paskah di saat ini, di tahun ini, itu tidak mendapatkan makna. Saya pikir tidak. Karena perayaan Paskah adalah perayaan kebangkitan Kristus yang berjuang memberi dan membela kehidupan itu. Jika perayaan Paskah dalam kerumunan umat mengancam kehidupan, otomatis tindakan itu bertentangan dengan makna penting dari pemerintahan Paskah, yaitu tentang kehidupan itu sendiri. Justru jika social distancing dan juga physical distancing serta model ibadah secara daring atau online seperti ini dilakukan berdampak baik bagi kehidupan, berarti kenapa tidak? Justru itu selaras dengan makna pemberitaan Paskah yang saat ini kita laksanakan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, sebagai seorang muda gereja yang adalah tulang punggung gereja, apakah kita sudah benar-benar memaknai makna dari kebangkitan Kristus itu? Karena perayaan Paskah selalu kita rayakan setiap
setiap tahun. Jangan sampai perayaan Paskah ini hanya merupakan ritus-ritus semata tanpa memiliki arti yang penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, makna dari Paskah adalah kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kematian. Ini adalah pusat dari iman kita kepada kehidupan yang kita imani di dalam Allah melalui Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Karena itu, kita terpanggil untuk mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi atau secara persekutuan, yakni satu tubuh di dalam Kristus. Ini tanda bahwa kita adalah umat kebangkitan. Selain itu juga, kebangkitan Kristus yang melawan maut memberikan tanda bagi kehidupan kita bahwa kita adalah umat yang berpengharapan. Karena lewat kematian Kristus, lewat penderitaannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya, kita diberikan kekuatan untuk berharap kepada sosok yang telah melawan dari berbagai tindakan-tindakan yang tidak pro terhadap kehidupan, menjadi tindakan yang pro terhadap kehidupan itu sendiri. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Lalu apa impact atau apa makna dari pembacaan kita pada malam hari ini? Dari 1 Korintus ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-34. Apa makna untuk kita dalam memaknai kebangkitan Kristus itu? Saudara semua, dalam teks ini memberikan pesan bagi kita agar kita hidup sebagai umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan dalam pemberitaan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus. Jika kita mendalami teks ini, akan nampak bahwa Paulus menulis teks ini kepada jemaat di Korintus karena ada masalah yang dialami oleh umat pada saat itu, di mana adanya pengaruh gnostik atau ajaran yang keliru tentang kekristenan yang telah menyerap di dalam jemaat Korintus, yakni keraguan akan kebangkitan Kristus dan kebangkitan masa depan, pemberitaan tentang salib yang dianggap kebodohan, kemanusiaan Yesus yang dianggap bentuk keharaman dari iman, dan lain sebagainya. Karena itu dalam teks ini Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah Raja yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki salibnya. Ia menjadi Raja hingga musuh terakhirnya dibinasakan, yaitu maut. Kristus juga adalah anak Allah yang menaklukkan dirinya, dan bahwa Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah Sang Pencipta dan Penguasa menjadi semua di dalam semua. Itu terdapat di dalam ayat 28. Demikianlah Paulus menguraikan arti kebangkitan yang benar kepada umat. Lalu ada dua alasan bagi Paulus mengapa penting baginya memberitakan pemahaman yang benar kepada umat. Pertama, tujuan dan manfaat baptisan bagi orang mati merujuk bagi penggunaan simbol partisipasi orang-orang Kristen dalam hakikat kehidupan kekal. Kedua, siap menghadapi bahaya maut demi panggilan pemberitaan Injil. Karena Paulus dan juga kita mengimani bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita, itu akan menjadi baptisan yang faedah dan pengorbanan tentang pemberitaan Injil tidak sia-sia. Lalu apa makna untuk konteks kita saat ini, saudara sekalian? Saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang spirit dari Paulus. Ketika Paulus yang tidak berada di jemaat, tapi karena ada masalah di jemaat Korintus, karena kepedulian dan cinta kasih dari Paulus harus melakukan pembenaran atau melakukan klarifikasi tentang kebangkitan Kristus itu. Karena cinta Paulus rela untuk menulis pemberitaan yang mengklarifikasi tentang kebangkitan Kristus dalam kehidupan umat. Ini menjadi suatu kekuatan bagi kita. Kenapa demikian? Karena saudara, dalam konteks saat kita menjadi anggota pemuda GPM, itu tidak mudah untuk memberitakan Kristus yang bangkit itu. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi, entah tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar diri kita.
entah tantangan dari dalam, mungkin akan ada banyak orang mengatakan bahwa apakah benar Yesus bangkit? Ataukah apakah kalian mengimani Kristus yang benar-benar dia mati, dia menderita, dia mati dan dia bangkit, atau bagaimana? Atau mungkin pemberitaan kebangkitan Kristus dari dalam diri kita yang sulit untuk kita lakukan adalah melalui sikap hidup kita yang tidak menampakkan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam Yesus itu. Mas saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi nilainya adalah yang pertama kita bisa belajar dari Paulus tentang spirit pemberitaan kebangkitan Kristus yang sudah dilakukan oleh Paulus. Ini menjadi kekuatan. Kalau kita lihat tadi dalam ayatnya yang ke-31, saudara-saudara tiap hari yang berhadapan dengan maut, Paulus menegaskan bahwa dalam proses pemberitaannya tentang kebangkitan Kristus itu bukan suatu hal yang mudah. Bahkan ada banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi oleh Paulus. Dan sama halnya juga dengan kita. It's not easy, it's very difficult. Dan kita harus berusaha untuk itu. Dari spirit Paulus kita belajar untuk itu, Mas saudara. Dari spirit Paulus juga kita menemukan ada pengharapan. Dan oleh sebab itu kenapa tadi saya katakan bahwa kita adalah umat pengharapan. Ketika Kristus mati, Kristus sudah bangkit, itu memberikan tanda ada pengharapan baru bagi kita sebagai umat-umat yang percaya kepadanya. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, dalam teks ini juga diajarkan bagaimana kita untuk membaharui diri. Kalau kita adalah umat yang percaya kepada Kristus yang bangkit, kita adalah umat yang memiliki pengharapan, berarti itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Kita harus membaharui diri kita. Kita harus mentransformasi diri kita. Itulah yang diajak oleh Paulus dalam ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-34. Janganlah engkau sesat. Dan itu juga diingatkan kepada kita. Janganlah kita sesat. Biarlah iman kita kepada Kristus yang bangkit itu membaharui kita untuk kita melakukan kebaikan, nilai-nilai yang pro hidup. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengamalkan itu dalam kehidupan kita, Pak Saudara? Kita mengalami realitas-realitas bahwa beberapa waktu lalu sering tragedi baku lempar antara kompleks kita dengan kompleks tetangga. Bahkan mungkin dalam cara hidup kita sering melakukan ketidakadilan. Kita melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti atau melukai sesama kita. Kita menyebarkan hoax mungkin, atau kita menfitnah, atau kita membicarakan hal-hal yang sebetulnya tidak benar, tetapi kita menyalinnya itu dari teman ke teman. Apakah itu menunjukkan sikap kita bahwa kita adalah umat yang percaya tentang kebangkitan Kristus? Bukankah kebangkitan Kristus yang kita imani ini adalah Kristus yang pro terhadap kehidupan, yang membela kehidupan, yang memberi kehidupan? Lalu kenapa kita melakukan tindakan-tindakan yang secara tidak langsung membunuh orang lain? Membunuh bukan berarti kita membunuh secara fisik, atau tetapi itu bisa juga kita membunuh secara karakter. Yang seperti tadi banyak hal yang kita sudah ungkapkan. Ada banyak hal-hal tindakan yang mungkin secara tidak kita sadari bahwa tindakan itu tidak mencerminkan tentang Kristus yang kita imani itu, saudara sekalian. Sekali lagi di ayat yang ke-34, Paulus mengatakan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kuatkanlah supaya kamu merasa malu. Saudara sekalian, apa yang kita bisa maknai dari teks ini? Yang tadi saya katakan bahwa Paulus menekankan bahwa kembalilah, maknai proses yang iman kita kepada Allah itu kita maknai ulang. Sebagai orang-orang yang mengimani Kristus yang bangkit itu, mari kita mengoreksi diri kita kembali. Bahkan kita lakukan hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang pro terhadap kehidupan. Apalagi saat ini kita ada dalam pergumulan
pergumulan bersama di mana kita sedang mengalami pandemi global yaitu COVID-19 atau virus corona. Apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud iman kita? Sebagai wujud iman kita kepada Allah yang Kristus yang bangkit itu. Mungkin kita bisa berbagi dengan sesama kita. Kita bisa memberikan sesuatu yang kita punya kepada sesama kita. Kalau katong masker ada labe-labe, jangan katong pakai sendiri, tapi katong bisa kasih ke orang lain. Atau mungkin kalau katong punya bahan makanan ada lebih, katong bisa berbagi bagi katong punya teman-teman yang ada di kos, atau katong punya teman-teman yang membutuhkan. Kalau memang saat ini katong ada memiliki uang yang lebih, janganlah katong belanja habis-habisan dan lupa terhadap orang lain. Karena ada orang lain di luar sana yang mereka harus kerja dulu hari ini, lalu mereka bisa makan. Seperti itu, Pak Saudara. Pak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini memang tidak gampang. Tapi ingat bahwa Paulus memiliki pengharapan kepada Kristus yang bangkit. Lalu apa salahnya kita yang juga mengimani demikian? Kita mengimani Kristus yang bangkit itu, berarti haruslah kita juga meneladani spirit Paulus yang memiliki pengharapan. Kita berharap kepada Kristus yang punya kehidupan ini agar segala sesuatu dapat pulih kembali, agar kita bisa melaksanakan aktivitas kembali, agar orang-orang yang juga berjuang bersama-sama untuk mengalahkan virus corona ini dapat dikuatkan dan dimampukan. Mari sama-sama kita bergumul, Pak Saudara sekalian. Ini sekali lagi bukan suatu hal yang mudah, tetapi karena kita mengimani Kristus yang bangkit itu haruslah menjadi spirit bagi kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari Pak Saudara semua, sama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424. Baitnya yang pertama, Yesus menginginkan daku. Persekutuan AMGPM Cabang Immanuel OSM yang diberkati Tuhan, kita undang semuanya bangkit berdiri. Sama-sama sebagai orang percaya, mari kita mengaku punya iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persekutuan dipersilakan duduk kembali. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, mari saat ini kita akan ada dalam doa syafaat. Oleh sebab itu kita mengajak kita semua untuk arahkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kehidupan kami, Allah yang kami imani di dalam Yesus Kristus,
dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan yang kami imani telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami lewat anak Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perjuangan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Bahkan terima kasih untuk kehidupan saat ini Tuhan. Kami boleh diberikan nafas kehidupan, kami boleh diberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami ada hingga detik ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami sebagai persekutuan AMJPM Cabang Immanuel OSM, kami datang kepada Tuhan menyerahkan kehidupan kami, baik secara personal maupun secara keluarga kami atau secara umat kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Kami bawa segala kehidupan persekutuan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan dalam kondisi yang saat ini sedang membuat kami berkabung, membuat kami sedih, membuat kami kecewa, membuat kami marah, yaitu pandemi COVID-19 Tuhan, atau yang sering kami kenal dengan virus corona. Tuhan, kami mohon kekuatan dan perlindungan dari Tuhan, agar Tuhan memberkati kami masing-masing, agar kami dapat dijaga dan dilindungi, sehingga kami terhindar dari mara bahaya virus corona Tuhan. Kami berdoa bagi setiap usaha yang kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati itu. Kami saat ini ada dalam situasi di mana kami harus melakukan social distancing, kami harus melakukan physical distancing. Bahkan kami harus melakukan ibadah kami secara daring atau online yang saat ini sedang berlangsung Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami dengan segala kesiapan kami menghadapi pandemi ini. Biarlah anugerah dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, agar kami dapat diselamatkan dan agar kami semua dapat melewati pergumulan ini Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa kepada Tuhan menyerahkan kehidupan persekutuan kami ini Tuhan. Baik program-program yang sudah boleh kami siapkan, dan biarlah Tuhan memberkati itu agar semua itu dapat berjalan. Kami sebagai pengurus diberkatilah Tuhan, agar kami mampu melakukan kegiatan-kegiatan program-program yang sudah kami rencanakan. Bahkan kami sebagai anggota, biarlah kami mampu mendukung setiap program yang sudah dirancangkan. Kami tahu Tuhan, program yang saat ini sudah ada dalam rancangan kami mungkin terhambat karena adanya pandemi corona. Tapi biarlah Tuhan memberkati itu. Bahkan program yang kami lakukan guna menyikapi pandemi ini, biarlah Tuhan menguatkan dan memampukan kami semua sebagai persekutuan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Cabang Immanuel OSM, agar kami mampu merealisasikan program-program yang sudah kami rancangkan, khususnya berkaitan dengan menyikapi dari pandemi ini Tuhan. Tuhan izinkan, Tuhan lancarkan, Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, agar kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa menyerahkan kehidupan pemerintah kami. Kiranya para pemerintah kami Tuhan diberkati dan diberikan hikmat, agar segala sesuatu keputusan yang mereka ambil dapat memberikan impact atau dampak yang baik bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka Roh Kudus, diberikanlah mereka kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka, agar mereka dimampukan untuk mengambil keputusan yang baik, agar mereka mampu untuk memutuskan pandemi ini Tuhan dari kehidupan kami. Agar biarlah proses kehidupan kami dapat kami laksanakan secara baik, agar kami lekas pulih, agar segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan apa yang kami rencanakan Tuhan. Kami mohon hikmat dan campur tangan Tuhan. Kami mohon kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan kami menjadi agen-agen pemberita kebangkitan Kristus.
Biarlah kami mampu untuk mengamalkan nilai-nilai kehidupan yang kami temukan dalam Kristus yang bangkit itu, agar kami mampu menjadi sakramentum kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, agar kami mampu menjadi agen-agen memberitakan kebangkitan Kristus yang benar-benar hidup dan nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Ini kami, Tuhan, dengan seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan gereja ini, Gereja Protestan Maluku, dalam keberadaannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami, gereja ini, Tuhan, khususnya mulai dari pimpinan sinode bahkan di jemaat sekalipun, Tuhan. Mampukan kami agar kami bisa bersikap bijak dalam menyikapi pandemi corona ini, Tuhan. Biarlah kami mampu menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah kehidupan yang saat ini sedang berduka, kehidupan yang saat ini sedang menangis karena harus kehilangan orang-orang yang dicintai, Tuhan, akibat COVID-19. Kami berdoa bagi tenaga medis, Tuhan, yang sudah boleh menyerahkan kehidupan mereka di garda paling depan untuk membantu dalam proses pemulihan pasien-pasien yang terinfeksi. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja bersama-sama kehidupan mereka, agar mereka dimampukan untuk melaksanakan kehidupan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka, agar mereka dijauhkan dari segala macam bahaya dari pandemi virus corona ini, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, adanya virus ini mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang rapuh. Kami adalah manusia-manusia yang lemah, dan kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah semangat dan spirit Kristus yang bangkit itu dapat kami amalkan dalam kehidupan kami. Ini kami, Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa yang kami perbuat. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan mau memampukan kami untuk kami bisa membaharui kehidupan kami. Ini kami, Kristus, terpujilah nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, beta undang semuanya bangkit berdiri dan sama-sama kita nyanyikan nyanyian GPM nomor 148. Baiknya yang pertama, Ale Jambalaga. Saudara-saudariku, kebangkitan Kristus terus mengingatkan kita sebagai orang-orang muda untuk tidak meninggikan diri dengan apa yang kita miliki, melainkan terus berjuang membela keadilan bagi sesama dan alam pemberian Tuhan dengan keyakinan akan
pertolongan dan kasih Kristus yang telah menganugerahkan kehidupan yang baru. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Selamat malam dan shalom. Shalom. Oleh pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kami pengurus cabang Immanuel Osem sangat bersyukur dapat menjumpai teman-teman sekalian dalam momen ibadah cabang saat ini dan menyimak situasi akhir-akhir ini di mana masyarakat dan umat di Kota Ambon dilingkupi suasana kegelisahan yang bersumber pada ancaman serius penyebaran virus corona atau COVID-19. Di sisi lain, kita juga memiliki tanggung jawab untuk ikut menghentikan penyebaran virus corona. Hal ini bukan hanya untuk melindungi masing-masing diri kita, melainkan melaluinya kita berupaya berbagi dan peduli terhadap sesama. Terhadap itu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tetap menghadapi dengan iman yang teguh kepada Tuhan Sang Pelindung, sambil terus percaya pada kuasa firman. Yang kedua, agar ibadah-ibadah ranting dan ibadah cabang dalam bentuk perkumpulan persekutuan ditiadakan untuk sementara waktu dan diganti dengan ibadah dalam bentuk perekaman video. Yang ketiga, ingin menghimbau kepada teman-teman angkatan muda Gereja Presbyterian Maluku cabang Immanuel Osem bahwa ibadah cabang akan dimulai tepat pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam, dan ibadah tersebut akan dilakukan secara live ataupun menggunakan perekaman video tersebut. Yang keempat, ingin menghimbau kepada teman-teman sekalian agar selalu menjaga diri dan lingkungan dengan selalu berolahraga, menjaga pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, selalu mencuci tangan dengan sabun, tetap berada di rumah dan memperhatikan social distancing, dan selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah. Teman-teman yang diberkati, demikianlah himbauan yang dapat kami sampaikan pada teman-teman sekalian, dan biarlah dalam momen ibadah cabang ini kami, keluarga besar Angkatan Muda Gereja Presbyterian Maluku cabang Immanuel Osem, mengucapkan Selamat merayakan Paskah Kristus tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.